Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Zainal Abidin adalah anak dari Sayyidina Husain dan cicit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Zainal Abidin jatuh sakit secara kebetulan, namun ternyata keadaan ini membawa berkah. Karena sakit, beliau tidak ikut dalam pertempuran sehingga selamat dari bahaya. Beliau adalah keturunan dari Imam Ali dan cucu dari Al-Husain, yang sangat dihormati oleh para habaib. Imam Ali Zainal Abidin adalah pribadi yang luar biasa. Pada usianya yang saat itu masih 17-18 tahun, meskipun sakit, dia tetap berupaya untuk membela orang tuanya. Beliau berusaha dengan gigih untuk mengambil pedang dan tombak agar dapat membela Sayyidina Husain atau Imam Husain dalam pertempuran di Karbala. Meskipun ingin membela Sayyidina Husain dalam keadaan sempoyongan, niatnya itu dicegah oleh bibinya yang bernama Zainab. Karena perintah dari Sayyidina Husain untuk tidak membiarkan Ali Zainal Abidin ikut perang, khawatir akan mengancam nyawanya dan memutuskan garis keturunannya. Imam Ali Zainal Abidin saat hendak berperang bahkan tidak mampu berjalan. Dia tetap berusaha keluar dengan menggunakan tongkatnya. Ini menunjukkan bahwa Ahlul Bait semuanya ingin melindungi cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Husain atau Imam Husain. Menurut buku Sahifah Sajadiyah, Imam Ali Zainal Abidin dilahirkan pada hari Sabtu, tanggal 15 Jumadil awal tahun 36 Hijriah. Namun sayangnya, setelah melahirkan beliau, ibunya Syahzanan meninggal dunia. Ibu dari Imam Ali Zainal Abidin adalah seorang putri Persia. Ketika beliau dilahirkan, kakeknya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, langsung memberikan nama yang sama dengannya. Ali Zainal Abidin juga dikenal dengan gelar As-Sajjad karena beliau sering bersujud dalam ibadahnya. Ali Zainal Abidin selalu terpukul oleh pemandangan mengerikan di Karbala yang tidak pernah terhapus dari hatinya. Selama 20 tahun, dia terus menangisi tragedi tersebut. Bahkan ketika makanan dihidangkan, Ali Zainal Abidin berkata, "Bagaimana aku bisa makan, sedangkan Abu Abdillah dibunuh dalam keadaan lapar?" Dia selalu mengenang ayahnya, saudaranya, pamannya, dan 17 orang anak pamannya yang gugur dalam peristiwa tersebut. Setelah Perang Karbala, Ali Zainal Abidin tinggal di Madinah. Dia memilih untuk menyatakan kepedihan hatinya melalui ibadah dan doa-doa pribadi. Ali Zainal Abidin selalu beribadah lama-lama hingga bekas-bekas salat tampak di kulitnya. Tragedi Karbala, saat Sayyidina Husain dan para Ahlul Bait mati syahid. Karbala adalah saksi bisu dari pembunuhan Sayyidina Husain atau Imam Husain, cucu kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal mula tragedi ini terjadi pada masa pemerintahan Yazid. Cerita ini bermula dari perpindahan kekuasaan dari Muawiyah kepada Yazid. Sebelumnya, Sayyidina Hasan, kakak dari Sayyidina Husain, memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah demi menghindari pertumpahan darah. Imam Hasan dan Imam Husain adalah dua sosok yang berbeda, tetapi tujuan mereka sama-sama mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan bahwa Sayyidina Hasan akan menyelamatkan dua kelompok yang bertikai, sehingga dengan cucunya ini akan terhindar perpecahan darah. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Hasan, yakni menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Saat Muawiyah menerima kepemimpinan dari Imam Hasan, ia berkata, "Wahai Hasan, engkau adalah yang akan menjadi pemimpin setelahku nanti." Sayyidina Hasan menjawab, "Kepemimpinan tidak diberikan begitu saja, tetapi diambil dengan cara bermusyawarah." Sayyidina Hasan mengatakan hal itu karena beliau tidak tamak dengan kepemimpinan. Dan setelah itu di saat Muawiyah menjelang usia tuanya, kepemimpinan dipindahkan kepada Yazid. Disinilah awal perpecahan. Para sahabat yang tersisa dan putra-putra sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu terpecah menjadi dua. Yang pertama ikut Imam Hasan, yaitu menghindari perpecahan darah dan perpecahan. Sehingga sebagian daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersisa lebih baik diam dan ikut membayat Yazid. Hal ini dilakukan karena mereka sudah tahu bahwa Yazid adalah orang yang fasik. Yazid adalah pemabuk. Yazid adalah orang yang gemar mengumpulkan wanita cantik untuk menyanyi di sekitarnya. Bahkan Yazid tidak segan-segan memerintahkan algojonya untuk memenggal orang yang berbeda dengannya. Oleh karena itu, demi menghindari pertumpahan darah, akhirnya ada sebagian yang akhirnya memilih tetap membayat Yazid.
Namun sebagian lagi lebih memilih untuk tidak ikut membayat Yazid. Sayyidina Husain akhirnya memutuskan untuk pergi ke Mekah. Imam Husain bersama orang-orang yang mencintai beliau dari putra sahabat-sahabat Rasulullah dan Ahlul Bait untuk meninggalkan Madinah menuju Mekah. Saat itu bulan Syaban tahun 60 Hijriah. Hingga pada bulan Zulqa'dah, datanglah surat dari Kufah. Isi surat itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Kepada Imam Husain pemimpin kami warga Kufah menanti kedatanganmu. Kami butuh pemimpin adil sepertimu. Cepat dan cepatlah datang. Tanda tangan diterima oleh Imam Husain terkumpul dari ratusan hingga ribuan. Namun Sayyidina Husain tidak peduli dengan tanda tangan, karena beliau tidak ingin menginginkan kekuasaan. Tetapi semakin hari terkumpul semakin banyak tanda tangan itu. Tercatat sampai 4.000 tanda tangan, dalam riwayat sampai 16.000 tanda tangan, dikirim yang isinya akan membayat Imam Husain. Kemudian Sayyidina Husain berpikir bagaimana jika benar sungguh kasihan. Namun Sayyidina Husain berpikir jika ternyata tidak, maka beliau dapat kembali dengan selamat. Akhirnya Imam Husain mengambil keputusan untuk mengutus satu orang yang saat itu diutus adalah anak paman beliau yang bernama Muslim bin Aqil. Sayyidina Husain memerintahkan Muslim bin Aqil untuk pergi ke Kufah dan melihat seperti apa yang terjadi di Kufah dan mencari kebenaran. Sepupu dari Sayyidina Husain itu akhirnya menerima tugas tersebut dan pergilah ke Kufah. Biarpun Muslim bin Aqil datang dalam sembunyi-sembunyi, di sana mendapatkan sambutan yang luar biasa. Tercatat lebih dari 20.000 bahkan sampai 60.000 orang ingin membayat Imam Husain. Akhirnya, Muslim bin Aqil membuat surat dan dikirimkan kepada Sayyidina Imam Husain. Adapun isi surat tersebut, "Wahai Imam, ketahuilah sungguh masyarakat Kufah benar-benar telah menantimu. Segeralah datang." Saat surat berjalan menuju Sayyidina Husain, Muslim bin Aqil yang berada di Kufah ditangkap oleh penguasa yang bernama Ibnu Ziyad. Pasukan Ibnu Ziyad jumlahnya 30 sementara Muslim bin Aqil sendirian. Beliau akhirnya ditangkap. Saat Muslim bin Aqil ditangkap, surat kepada Sayyidina Husain yang ia kirimkan sampai. Berangkatlah Sayyidina Husain dengan membawa keluarga dan para Ansor. Total rombongan Sayyidina Husain saat itu adalah 73 orang. Di saat itu, Sayyidina Husain juga mengirim surat balasan yang isinya, "Assalamualaikum kepada saudaraku Muslim bin Aqil dan kaum muslimin yang berada di Kufah. Alhamdulillah saat ini kami berada di perjalanan-perjalanan dan insya Allah kami akan segera ketemu dengan engkau semua." Surat itu dibawa oleh satu orang yang sangat dipercaya oleh Sayyidina Husain yang bernama Qais bin Mashar. Namun, Qais bin Mashar juga ditangkap oleh pasukan Ibnu Ziyad. Sebelum dibunuh, Muslim bin Aqil sempat membisikkan permohonan kepada seseorang yang ia percaya. "Tolong sampaikan kepada Imam Husain bahwa keadaanku seperti ini." Surat itu diterima Sayyidina Husain saat beliau mendekati Karbala. Sayyidina Husain berlinang air mata dan di depannya ternyata mereka pasukan kuda dipimpin Al-Hur. Sayyidina Husain tak ingin yang menimpa Muslim bin Aqil terjadi pada Ahlul Bait dan pecintanya. Namun seluruhnya tak ingin meninggalkan Sayyidina Husain sendiri dalam bahaya. "Wahai Imam Husain, tidak, aku tidak akan pulang dalam keadaan selamat, sementara engkau akan mengalami satu hal yang berat. Aku tidak akan membiarkan pedang mendekati lehermu," ujar para pengikut Sayyidina Husain di rombongan itu. "Aku tidak akan membiarkan pedang mendekatimu selama masih ada darah mengaliri tubuhku," tambahnya. Mendengar hal itu, Sayyidina Husain menitikkan air mata yang semakin deras. Kemudian pasukan datang bertambah mulai dari 1.000, datang 4.000 lagi, bahkan datang 6.000 lagi. Ribuan pasukan didatangkan oleh Ibnu Ziyad setelah dipimpin oleh Hur, kemudian dipimpin oleh yang terakhir oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun, tidak ada juga yang ingin membunuh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain. Kemudian, Ibnu Ziyad menyuruh salah satu bawahannya pergi dan menyampaikan pesan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa jika ia tidak segera membunuh Sayyidina Husain, maka ia yang akan dibunuh. Kemudian di pagi hari peperangan dimulai. 73 pasukan Imam Husain menghadapi ribuan Ahlul Bait dan para sahabat bergantian menjaga Sayyidina Husain. Satu persatu Ahlul Bait meninggal dalam peperangan itu, terakhir Sayyidina Abbas. Ahlul Bait dan para sahabat bergantian menjaga Sayyidina Husain. Satu persatu Ahlul Bait meninggal dalam peperangan itu, terakhir Sayyidina Abbas. Hingga akhirnya tak ada yang tersisa, kecuali Sayyidina Husain.
Pasukan yang mendapatkan perintah, tetapi mereka tahu itu cucu Rasulullah, yang dipukul hanya kuda. Tidak ada yang berani membunuh Imam Hussein, namun Shimr bin Zil Jausian teriak. Ia meminta pasukannya memegang Sayyidina Hussein lalu memenggal kepala cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Bersama jatuhnya Imam Hussein, maka ketahuilah terperosok terjerumus manusia terkutuk ke dalam neraka jahanam. Imam Hussein meninggal dalam keadaan mati syahid pada 10 Muharram 61 Hijriah. Wallahu alam, demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.